Oke, ini adalah soal latihan S6 2A. Ini transaksi khusus untuk penjualan yang dicatat secara periodik. Oke, ini soalnya. Ini ya, soalnya S6 2A dan ini lanjutannya. Tapi saya buat di tempat seperti ini. Soal yang tadi, yang ini, dari sini, saya pindahkan supaya lebih gampang kita melihat jurnalnya, supaya langsung kelihatan jurnalnya. Oke, kita mulai dari transaksi tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret di situ dituliskan menjual barang dagang secara kredit kepada Ekanita senilai Rp18.900.000 dengan syarat FOB tujuan 1/10 N per 30. Nah, kalau di bukunya itu ada dituliskan beban pokok penjualan. Itu tidak saya tuliskan lagi di sini karena kita sedang mencatatnya secara periodik. Kalau periodik beban pokok penjualannya tidak kita catat. Oke. Nah, jadi kata kuncinya di sini kita harus mengidentifikasi. Kita di sini adalah menjual. Oke. Menjualnya secara kredit. Dari mana taunya juga ini kredit? Ini diperjelas lagi dengan syarat ini. Syarat kreditnya 1/10 N per 30. Artinya akan mendapat potongan 1% apabila dapat membayar piutangnya membayar hutangnya apabila konsumen kita dapat membayar hutangnya dalam 10 hari. Batas akhir pembayaran adalah 30 hari. Nah, jadi kan kata kuncinya adalah menjual. Oke, menjual secara kredit. Karena ini dijual secara kredit, kan belum ada uang yang kita terima. Kita jualan tapi belum terima uangnya. Lalu yang muncul adalah apa? Piutang. Maka di sini kalau kita lihat, piutangnya bertambah di debit seharga 18.900.000. Kemudian yang dikredit adalah penjualan. Nah, karena kita ini sedang menjual. Gampang ya. Jadi menjual secara kredit berarti piutang bertambah di debit dan penjualan juga bertambah di kredit karena kita sedang menjual. Oke, ada soal tanggal 3. Ini perhatikan, ada sedikit berbeda. Menjual barang dagang secara tunai Rp11.350.000 ditambah pajak penjualan 6%. Oke, jadi ada dua hal di sini, ada menjual barang dagang secara tunai dan nanti ada mencatat tentang pajak penjualan. Jadi yang pertama kita akan catat yang 11.350.000 untuk menjual secara tunai. Lihat, karena ini menjual secara tunai, karena ini tunai berarti langsung kita terima uangnya. Kasnya bertambah 11.350.000. Kemudian karena ini kita menjual, penjualannya bertambah 11.350.000. Ini gampang ya, karena ini penjualan tunai, kasnya bertambah, penjualan bertambah. Nah, katanya di sini ada pajak penjualan 6%. Nah, jadi berarti ini adalah kita menjual dan kita kenakan pajak atau kita mengenakan pajak kepada konsumen. Berarti ada tambahan dari biaya yang 11.350.000 ini. Nah, karena kita menjualnya secara tunai, berarti pajak ini, uang tambahan yang 6% ini juga langsung kita terima. Ini cash. Nah, 6% dari 11.350.000 adalah 681.000. Nah, lalu yang dikredit adalah apa? Yang dikredit namanya adalah utang pajak. Oke, utang pajak penjualan. Nah, tax sales payable namanya, atau utang pajak penjualan. Nah, kenapa? Kenapa ini utang? Ini sebenarnya karena ini bukan hak kita, ini bukan uang kita yang 6% ini. Ini sebagai utang karena ini nanti akan kita bayarkan atau kita setorkan ke negara atau ke kantor pajak.
Maka untuk sementara kita terima dulu kasnya, kita terima uangnya, nanti ini akan kita setorkan ke negara. Makanya kasnya bertambah, untuk sementara kita simpan dulu, kita terima dari pelanggan, nanti di waktu yang ditetapkan, kita akan bayarkan ke kantor pajak, maka ada namanya utang pajak. Nanti ketika kita bayarkan kantor pajak, baru utang pajaknya dikurangi. Gitu. Bisa ya. Jadi kalau ada pajak penjualan seperti ini, karena ini kita menjualnya secara tunai, berarti langsung kita terima juga dari pajak ini. Kemudian ada kredit utang pajak, karena ini uangnya nanti masih harus disetor ke negara. Oke, nah yang tanggal 4, menjual barang secara kredit kepada Diandra 55.400.000 FOB titik pengiriman end of month. Ini artinya. Berarti batas pembayarannya adalah akhir bulan. Nah, kata kuncinya ini menjual secara kredit. Karena menjual secara kredit, jurnalnya adalah piutangnya bertambah di debit, kemudian penjualan bertambah di kredit seharga 55.400.000. Ini gampang. Nah, di sini berikutnya tanggal 5 menjual barang dagang kepada pelanggan yang menggunakan Mastercard. Nah, 30 juta ditambah pajak penjualan. Nah, jadi di sini ada menjual dengan pelanggan yang menggunakan Mastercard. Kalau ada dia yang menjual secara dengan menggunakan Mastercard, ini dianggap sebagai penjualan tunai. Kenapa? Karena kita sebagai penjual itu langsung menerima uangnya sebenarnya. Nah, jadi ini seperti Mastercard, kartu kredit, nah yang seperti itu. Artinya kalau misalnya kita menjual tetapi pelanggan kita membayar dengan kartu kredit, pelanggan kita itu sedang berhutangnya ke bank, bukan ke kita. Kalau kita itu juga langsung terima uangnya sebenarnya. Makanya kalau menggunakan Mastercard itu dianggap sebagai penjualan tunai. Maka karena ini sebagai penjualan tunai, kasnya bertambah senilai 30 juta, penjualan bertambah 30 juta di kredit. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada pajak penjualan seperti yang tadi. Karena ini penjualan tunai, maka atas pajak penjualan ini kita terima kasnya 1.800.000, yaitu 6% dari 30 juta. Maka kita terima dulu uangnya dari pelanggan, kas kita bertambah 1.800.000, tetapi yang dikredit namanya adalah utang pajak penjualan. Seperti yang dijelaskan tadi, ini sebagai utang pajak karena ini akan disetorkan lagi ke negara. Oke, itu kalau yang menggunakan Mastercard ya. Selanjutnya kita cek. Oke, tanggal 12 Maret menerima cek sejumlah faktur jatuh tempo dari Ekanita untuk penjualan tanggal 2. Jadi kita coba cek dulu tanggal 2 itu, di tanggal 2 ada kejadian seperti ini. Kita pernah menjual barang dagangan secara kredit kepada Ekanita senilai 18.900.000. Nah, kita catat waktu itu seperti ini. Jadi, waktu itu kita memiliki piutang senilai 18.900.000. Berarti piutang ini sekarang kita terima karena menerima cek. Nah, jadi maka piutangnya yang tadinya bertambah di debit, sekarang karena kita menerima ceknya atau dilunasi oleh pelanggan, maka piutangnya jadi berkurang. Piutangnya jadi di kredit 18.900.000. Nah, tapi lihat ada syaratnya 1/10 N/30. Berarti kalau kita lihat dari tanggal 2 ke tanggal 12 itu adalah 10 hari. Maka kita mendapat potongan 1%. 1% dari 18.900.000 itu adalah 189.000. Itu namanya diskon penjualan di sisi debit. Maka yang harusnya kita mendapat kas
18.900.000 tidak jadi. Yang kita terima hanya 18.711.000 karena kita menawarkan potongan atau diskon 1% dengan syarat ini, 1% apabila pelanggan dapat melunasi dalam jangka waktu 10 hari. Jadi, uang yang seharusnya sebesar piutang, tetapi kas yang kita terima sedikit lebih rendah. Nah, jadi kenapa kita mau menerima kas lebih rendah? Karena kita berharap mereka bisa melunasi dengan lebih cepat, jadi nggak apa-apa kita terima uangnya sedikit lebih rendah, tetapi mereka bisa membayarnya dalam waktu yang lebih cepat, gitu. Makanya kita tawarkan termin seperti ini, 1/10 N/30. Oke. Nah, kemudian ini tanggal 16 Maret menjual barang dagangan secara kredit kepada Tantri 27.500.000 dengan syarat FOB titik pengiriman. Nah, kata kuncinya adalah menjual secara kredit. Maka, kalau menjual secara kredit seperti ini, piutangnya bertambah 27.500.000, kemudian penjualannya bertambah juga 27.500.000. Oke. Nah, tanggal 18 mengeluarkan memorandum kredit untuk Tantri senilai 4.800.000 atas barang yang diretur tanggal atas barang yang diretur atas pembelian. Ini maksudnya atas pembelian tanggal 16 Maret. Jadi kalau kita cek di sini, tanggal 16 Maret kan kita pernah menjual barang dagang kepada Tantri. Oke. Sekarang tanggal 18, 2 hari kemudian, ada barang yang diretur oleh si Tantri. Maka tadinya kalau kita cek di sini, piutang kita itu bertambah waktu kita jual. Sekarang ketika barang dikembalikan ke kita, ke gudang kita, maka piutang kita atas nama Tantri ini harus dikurangi. Makanya piutangnya jadi dikredit 4.800.000. Yang didebit namanya adalah retur dan potongan penjualan. Oke. Nah, untuk yang berikutnya adalah ketika menerima cek atau faktur dari Tantri untuk kejadian yang tadi. Jadi, kalau kita lihat di sini, kejadiannya adalah pernah waktu itu tanggal 16, piutang kita ada banyak, 27.500.000, tetapi tanggal 18 ada retur 4.800.000. Nah, berarti kalau kejadiannya seperti ini, nah, jadi kalau kejadiannya seperti ini, caranya adalah seperti tadinya piutangnya banyak 27.500.000, kemudian ada retur di tanggal 18, berarti piutangnya kita kurangi dulu. Terlebih dahulu, ini kita kurangkanlah 27.500 dikurang dengan 4.800.000. Nah, berarti itu berapa? 27.500 dikurang 4.800.000, berarti sisanya piutang kita atas nama Tantri itu adalah 22.700.000. Oke. Kemudian kita lihat di sini adalah di tanggal 16, kita coba cek di tanggal 16 itu adalah syaratnya itu 1/10 N/30. Kalau kita cek itu di buku adalah syaratnya 1/10 N/30. Berarti akan mendapatkan potongan 1%. Berarti 1% dari sebesar piutangnya. Maka 1% dari 22.700.000 itu adalah 227.000. Nah, jadi berarti berikutnya adalah sisa kas yang akan kita terima tinggal dikurangkan dengan 22.700.000.
maka dia menjadi 22 juta. Sisa kasnya itu adalah 22 juta 473.000. Nah, ini sengaja saya kosongkan tadi supaya kelihatan langkah-langkahnya yang mana duluan yang akan dikerjakan. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini kejadiannya, kita cek dulu piutangnya awalnya berapa. Kemudian kita kurangi dengan retur, maka kita isi di kolom piutang dulu. Maka 27 juta 27.500 dikurangi dengan 4.800. Itu dulu yang kita kerjakan. Piutangnya yang dikredit. Berikutnya kita cek di sini adalah ada terminnya atau syaratnya itu adalah 1/10 N/30. Berarti kita isikan diskon penjualannya. Diskon penjualannya 1% dari 22.700.000 itu adalah Rp227.000 yang ini. Lalu tinggal kita isikan kasnya. Kasnya yang akan kita terima hanya 22.473, datangnya dari 22.700 dikurang 227.000. Maka sisa kas yang akan kita terima adalah 22.473. Nah, seperti itu dia. Ini supaya kelihatan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya isi dari bawah duluan, piutang dulu, kemudian isi diskon penjualan, berikutnya diisi kasnya. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini, ketika ada diskon penjualan seperti ini, ketika kita tawarkan 1/10 N/30, itu adalah tujuannya supaya pelanggan kita lebih cepat untuk membayarnya. Dalam 10 hari langsung dia bayarkan. Jadi konsekuensinya memang adalah kita hanya menerima uang cashnya itu tidak sebanyak atau tidak sebesar dari piutang. Oke, ini contohnya cara untuk mencatat transaksi penjualan, baik itu retur maupun menerima piutang atas penjualan yang dicatat secara periodik.